Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, selamat pagi semuanya. Kedengaran ya suara Ibu ya? Baik, teman-teman. Sebentar ya. Ibu, kita tunggu dulu teman-teman yang hadir untuk hari ini. Oke, sebentar dulu. Baik. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini ya dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita, bagi nusa dan bangsa, dan juga diri kita sendiri. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebentar ya. Ibu. Halo, selamat pagi. Tolong nanti beritahu ya kalau misalnya sinyalnya Ibu kurang baik atau bagaimana, tidak ada suara, tolong beritahu Ibu Rika ya. Karena ini ada di kelas dan di sekolah kita sedang ada ANBK. Ya. Takutnya sinyalnya terputus tiba-tiba. Oke, baik teman-teman, Ibu Rika akan absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir. Ya. Dan Ibu ada pesan ya, kemarin itu Ibu Rika sudah WhatsApp ya di grup ya. Berapa anak untuk menghubungi Ibu Rika, tapi tidak, yang menghubungi Ibu Rika itu hanya beberapa saja. Ya, berarti yang tidak menghubungi Ibu Rika ini tidak butuh nilai ya. Padahal ini kelas 6 loh. Oke. Ibu absen terlebih dahulu dan Ibu akan beritahu apa yang harus dilakukan oleh kalian. Baik. Iten. Iten. Oke, Iten bagus ya, sudah lengkap semuanya. Terima kasih. Clarabel. Hadir. Oke, Clarabel juga lengkap ya, bagus. Terima kasih Clarabel. Gaby. Hadir. Oke, Gaby baru bab 3 saja. Tema 1, tema 2-nya belum dikerjakan dan tema 3-nya juga itu hanya bagian B, A dan B. Tolong diselesaikan hari ini juga. Ibu minta hari ini juga. Ya. Oke, Bu. Jadi jangan kirim juga yang kosong. Ini padahal kamu tinggal nyatet loh. Udah dibahas ini dari kemarin sudah dibahas dan ada jawabannya. Ian, mana Ian? Ian kalau tidak jawab Ibu keluarkan. Hadir. Ian udah Ibu Rika WhatsApp tapi tidak dibales. Masuk tidak sih WhatsApp Ibu Rika, Ian? Hadir. Ian? Ya. Masuk tidak WhatsApp Ibu Rika? Pesan Ibu Rika. Belum lihat. Terus? Belum lihat. Belum lihat, tapi dibaca loh gitu. Mana Ian? Tema 1, 2, 3-nya tidak ada sama sekali, kosong. Hari ini harus selesaikan, ya. Ibu tidak mau ini lagi. Tidak mau menunggu gara-gara kamu. Keterlambatan itu hanya dari gara-gara kamu tidak pernah aktif dan tidak masuk kelas juga kan. Jarang kamu masuk kelas Ibu Rika. Matthew? Hadir. Oke, Matthew lengkap. Bagus. Sean, mana nih Sean? Ya. Sean. Ibu maaf tadi iPad saya lagi update. Iya, update Bu, dulu. iOS update. Ya udah nggak apa-apa Nathan. Oke, Sean. Sean kirim tugas selalu kosong, tidak ada jawabannya. Sering tidak masuk juga di dalam Zoom Ibu Rika. Udah berapa kali kamu tidak masuk ya? Kemarin alasannya karena fokus untuk tes masuk sekolah SMP lain. Nah sekarang SMP sudah diterima, tidak ada, tetap juga jarang masuk dan tugas tidak dikumpulkan. Kapan ini Sean mau kerjakan? Hari ini Ibu minta
Bab 1 sampai 3 harus selesai sekarang. Tidak mau ada yang kosong. Kamu kirimnya kosong terus. Sean dengar tidak? Kalau tidak dengar, Ibu keluarkan dari Zoom ini. Ya, Ibu tidak mau dicuekin begitu. Ibu sudah cukup bersabar. Ya. Oke, hari ini juga harus selesai. Kasih ke Ibu, berkat tunggu. Ya, Sean ya. Jangan sampai nanti Ibu kasih nilai kosong, nilainya 0. Orang tua kamu marah, padahal anaknya sendiri tidak mau gabung ke tempat Ibu. Ya. Oke, Sean. Ibu tunggu ya. Jordan? Hadir. Oke, Jordan lengkap. Very good. Benyamin. Benyamin mana Benyamin? Benyamin belum ada. Hadir. Hah? Mana Benyamin? Benyamin 08. Tidak ada Benyamin ya. Oke. Grade 6A Benyamin. Lalu Afram. Mana Afram? Afram baru mau masuk. Adrian. Adrian sudah lengkap ya, bagus ya nak ya. Andrew. Hadir. Andrew, tema 3-nya belum selesai. Belum dikumpulkan ke Ibu Rika. Ya, tolong selesaikan tema 3-nya ya. Nathan. Iya, Bu. Bagaimana Nathan? Sudah selesai belum? Kasih Ibu ya, hari ini terakhir loh. Karena Ibu harus kasih pengumumannya. Iya, kemarin saya kan sudah kasih A sampai C. Nanti agak sorean saya kasih yang B sampai C. Oke, pokoknya Ibu tunggu hari ini. Karena besok pagi sudah Ibu Rika umumkan siapa yang mendapat base homework. Ya. Oke, Jason. Hadir, Bu. Jason lengkap ya, bagus. Ken. Mana Ken di sini? Tidak hadir, Ken? Oke, Ken tidak ada. Lalu Chloe? Hadir. Oke, Chloe sudah lengkap ya. Casey? Hadir. Casey juga lengkap ya. Joanne? Hadir. Joanne, Ibu sudah WhatsApp kamu tapi tidak dibalas. Di Google Classroom tugas kamu tidak ada. Ibu minta hari ini juga kirim ke WhatsApp aja supaya Ibu bisa langsung nilai. Ya, kalau nanti ke Google Classroom terlalu lama, Ibu minta WhatsApp hari ini juga ya, Joanne. Karena kamu tema 1. Saya sudah balas, cuma belum masuk gara-gara internetnya jelek. Oke. Bab 1, 2, 3 itu kamu belum ada, tema 1, 2, 3 belum ada sama sekali nilainya. Tolong ya, Joanne ya. Hari ini usahakan secepat kasih ke Ibu ya. Sharon. Sharon, Ibu sudah WhatsApp kamu juga, sudah memberitahu apa saja yang harus dikerjakan. Di Google Classroom kamu isinya kosong semua. Ya, Ibu kembalikan kosong lagi. Ibu kembalikan kosong lagi. Ibu butuh jawabannya. Kalau tidak bisa kirim ke Google Classroom, kirim ke WhatsApp hari ini juga ya, Sharon. Ini kamu nilainya kosong semua nih, tema 1 sampai 3. Ya. Sharon, bisa jawab Ibu tidak, Sharon? Halo, Sharon. Aurin. Hadir. Aurin lengkap ya, bagus. Liuci. Hadir. Lengkap ya. Grace. Hadir. Grace, kamu yang tema 3 belum ya, Nak ya? Udah selesai. Udah semua? Dikirim di pas tanggalnya kan ya? Karena kemarin belum ada yang tema 3-nya. Ya, oke, terima kasih Grace. Eugenia. Eugenia. Bisa jawab Ibu, Eugene? Eugene, tema 3 belum ada ini. Ayo Eugene, mana Eugene? Halo.
Helly mana Helly? Helly belum sama sekali buat. Kerjakan ya Helly, hari ini harus kasih ke Ibu Rika. Winona. Winona sudah buat tapi ternyata buatnya salah. Buatlah kembali ya. Nanti kasih ke Ibu Rika. Lihat di Google Classroom itu sudah ada di paling depan itu sudah Ibu Rika kasih lihat link-linknya, videonya. Kamu tinggal tulis jawabannya aja, ya. Elaine. Ada. Oke, Elaine sudah lengkap ya, cantik ya. Terima kasih ya. Oke, baik. Ibu ulangi lagi. Benyamin, adakah Benyamin di sini? Tidak ada. Ken? Tidak ada. Afram, mana Afram? Afram tidak jawab, Ibu keluarkan dari Zoom nih. Halo? Afram? Oke, Afram. Afram, kamu yang tema 3 belum selesai. Tolong dikirim ke Ibu Rika ya. Yang tokoh dan penemuannya. Tinggal itu saja. Yang lainnya kamu sudah ada nilainya. Ya. Oke, jadi kalau untuk Gaby, Ian, Sean, Benyamin, Nathan, Ken, Joanne, Sharon, Helly, Winona. Yang kurang satu-satu itu tinggal Grace, Eugenia, Afram, Andrew. Ya, yang lainnya sudah lengkap. Bagus. Baik, teman-teman. Silakan kameranya dibuka dulu supaya Liuci bisa foto. Ayo, silakan. Kameranya dibuka. Oke, Andrew sudah submit. Tadi Gaby juga sudah submit, tapi tidak tahu submit yang mana. Oke, silakan tolong dibuka dulu kameranya. Halo, teman-teman. Kameranya dibuka. Silakan, Luci, foto. Halo, dengar tidak ya? Sudahkah difoto, Luci? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Ya. Oke. Baik, yuk sekarang kita buka bukunya. Teman-teman, silakan buka buku. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Halaman 45. Kegiatan 4.1. Sudah dibuka? Ibu halaman berapa, Bu? Halaman 45. Sudah? Ya. Bukan skornya bahasa udah dikasih. Kalau aku kerjain pas sekarang aku juga nggak bakal dapat besok. Loh, itu kan Kerjain pas sekarang aku juga nggak bakal dapat besok. bukan masalah base homework atau tidak, tapi tanggung jawab kamu menyelesaikan PR-PR. Oke? Ya, Bukan masalah base homework atau tidak. Nilai kamu kosong semua. Kemarin kamu hanya kumpulkan nilai project untuk midterm saja. Nilai bahasa Indonesia tidak hanya midterm saja. Ya. Kalau kamu nggak mau ngerjainnya nggak masalah. Nah, itu hak kamu. Tapi jangan salahkan Ibu Rika kalau nilainya kosong. Itu aja. Ibu Rika nggak pernah marah loh. Jadi kalau kamu tidak tanggung jawab, Ibu Rika akan marah. bukan. Emang skornya bisa diganti? Skor apa yang diganti? Ini nilai tugas. Tugasnya kan belum ada, belum dikasih. Oh. Ya. Ibu sengaja Ibu kumpulin. Nilai tugas belum ada. Skor itu untuk total keseluruhan itu ada nilai tugas, nilai attitude kamu ketika kamu masuk di Zoom, project, per tema, dan midterm. Itu dia. Jadi bukan hanya
Ibu ganti nilai kamu yang ini. Enggak, bukan. Itu mah nilai itu tidak akan diubah-ubah. Ini nilai tugas. Karena nanti ditotalin semuanya mempengaruhi nilai yang lain. Gitu loh. Tapi kan itu nggak masuk rapot kan? Ya masuklah. Untuk apa ibu berubah kamu kalau tidak masuk? Bukannya kemarin kayak udah dibagi. Itu nilai MITES. Tahu MITES? Nilai tengah semester. Oke. Nilai tugas, Oke. nilai PR itu belum ada. Oke. Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Gak apa-apa kalau kamu nggak mau ngumpulin. Tidak masalah. Oke, Benyamin. Halo Benyamin. Benyamin. Hai. Benyamin, Halo. kamu tema 2 dan 1 belum selesai. Tolong selesaikan sekarang. Kasih ke Ibu Rika. Ya. Oke. Tolong ya, jangan sampai kamu nilai kosong. Sekarang kalau misalnya kamu hanya dapat nilai 1, nilai satunya itu 90. Sedangkan kita ada 3 tema. Nah, 90 dibagi 3, jadi berapa nilai kamu? Hanya 30 untuk nilai tugas. Ya kan? Untuk Sion itu kosong semua. Nilainya 0, 0, 0, 0. Berarti tugas dan PR-nya 0. Mau Sion seperti itu. Ditambah nilai kemarin ulangan 95. Dibagi lagi 2. Hasilnya berapa? Hanya 45 nilai kamu bahasa Indonesia. Mau seperti itu? Kalau mau ya nggak apa-apa. Ibu mah simpel. Ya, Ibu marah karena Ibu tidak mau kalau dapat nilai yang harus dapat nilai yang baik. Karena memang itu yang terbaik. Ini untuk nilai ijazah juga kan? Nilai kelulusan kamu nanti. Ya, karena semua tidak ada UN, tapi semua diambil dari nilai tugas-tugas dan attitude kamu, kepribadian kamu. Ya, tanggung jawab kamu dalam melaksanakan tugas. Oke, Benyamin sedang sakit ya. Semoga lekas pulih ya Benyamin ya. Yuk kita lanjut sekarang. Iya. Halaman 45. Oke, silakan baca paragraf pertama Aurin, paragraf kedua Jason, paragraf ketiga Ibu minta Jason, paragraf Jason lagi. Jordan. Paragraf keempat Ibu minta bantuan kepada siapa ya? Clarabel. Silakan baca paragraf pertama halaman 45. Kepotong berapa menit Ibu? Globalisasi terhadap pariwisata. Perkembangan teknologi sebagai salah satu penanda adanya harus globalisasi memang mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat itu dapat dirasakan dalam berbagai fungsi kehidupan. Salah satu bukti perkembangan teknologi yang datangkan manfaat bagi masyarakat yaitu kemunculan media sosial dan internet. Internet merupakan wujud dari perkembangan teknologi menemukan berbagai informasi mengenai banyak hal seperti budaya, transportasi, bahkan pariwisata, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Oke, baik. Kemajuan teknologi internet. Baca, Bu. Sebentar ya, entar dulu ya Jason ya. Oke, di paragraf pertama siapkan highlighter kamu, ya stabilo kamu. Ibu ini halaman berapa sih? 45. Saya punya internet 45 kegiatan 4.1. Yang pengaruh globalisasi terhadap peristiwa ya? Pariwisata. Ya, Oke. betul. Oke, di paragraf pertama ini ya, kira-kira apa yang sedang dibahas ide pokok dari paragraf pertama ini? Perkembangan teknologi
Ibu saya Perkembangan teknologi sebagai salah satu penanda adalah arus globalisasi memang mendatangkan banyak manfaat. Penanda adalah arus globalisasi memang mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Ya, itu Jason udah ngomong. Iya, betul. Sama ya. Seperti kalian ya, seperti Jason. Nah, itu dia. Ini adalah perkembangan teknologi sebagai salah satu penanda adanya arus globalisasi. Ya, mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Ya, silakan di-highlight. Manfaat teknologi bagi masyarakat. Oke, silakan Jason langsung paragraf kedua. Kemajuan teknologi internet juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan suatu negara. Kini masyarakat dapat mencari informasi mengenai berbagai keindahan alam yang tersebar di seluruh dunia melalui internet. Berbagai keindahan alam yang disebarkan melalui internet itulah yang menjadi contoh promosi. Pemerintah dapat memperkenalkan keindahan wilayah negaranya, termasuk dari sektor pariwisata sambil mempromosikannya. Pemanfaatan teknologi ini tentunya akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat serta negara. Oke, baik. Kira-kira di paragraf kedua ini apa yang dibahas? Ide pokoknya itu apa? Kemajuan teknologi internet juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan suatu negara. Iya, betul. Jordan dan Jason kompak betul sekali jawabannya ya. Jadi kemajuan teknologi internet ya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan suatu negara ya. Mungkin waktu di kelas 4 kalian sudah Ibu suruh membuat teks eksplanasi tentang daerah yang sudah pernah kalian kunjungi seperti ke Bali ya dan daerah lainnya ya. Itu dia. Jadi karena dari internet ini kita bisa mempromosikan ya, mempromosikan negara kita. Betapa indahnya negara Indonesia ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ingat teman-teman? Oke, paragraf kedua itu kemajuan teknologi internet. Ada pertanyaan. Ya, kenapa Jason? Ini mempromosikan suatu negara tapi kayak Traveloka Bu gitu Bu. Traveloka itu kan ini ya, bukan dia itu menjual tiket ya, kalian mau pergi kemana aja kan penjualan tiket. Kalau ini kita mempromosikan itu Explore Indonesia. Kamu pernah lihat belum? Explore Indonesia di mana kita diajak untuk melihat keindahan alam yang ada di Indonesia. Ya, jadi di internet itu banyak sekali ya situs-situs dari pemerintah Indonesia yang memperkenalkan budaya Indonesia seperti misalnya Bali, terus Labuan Bajo. Karena Indonesia Bu. Iya, tapi tidak hanya Indonesia saja, ada negara lain juga ya, gitu loh. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Lanjut paragraf ketiga, silakan Jordan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga sudah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah slogan Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia untuk mempromosikan kekayaan alamnya. Melalui situs tersebut, pemerintah berusaha menarik perhatian wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara untuk datawan mancanegara
Oke, nah ini dia tadi pertanyaan Jason ya terjawab ya di baca di paragraf ketiga ini. Jadi bagaimana sih Indonesia memperkenalkan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam ya. Jadi pemerintah itu membuat slogan Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia ya, di mana di situ menarik perhatian wisatawan ya, terutama wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia ya. Oke. Kira-kira ide pokok paragraf ketiga ini apa, teman-teman? Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga sudah manfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Iya, betul. Itu dia, ya. Bagus. Jadi di paragraf ketiga, kalimat pertama itulah informasi penting ya yang bisa kalian sajikan, yang bisa kalian highlight. Itulah informasi pentingnya atau ide pokoknya. Lalu paragraf keempat, silakan lanjutkan, Clarabel. Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi juga dapat berpengaruh dalam bidang pariwisata. Tidak hanya bagi masyarakat, pemanfaatan teknologi juga dapat menguntungkan negara itu sendiri. Namun untuk mendapatkan manfaat tersebut, masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama. Mereka juga harus memanfaatkan teknologi tersebut dengan benar dan bijak. Oke, baik. Kira-kira di paragraf keempat ini, mana ide pokoknya? Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi juga dapat berpengaruh dalam bidang wisata. Oke, jadi kan ada beberapa contoh di atas ya. Contohnya tadi itu kan negara Indonesia itu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membuat slogan Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia ya, untuk mempromosikan kekayaan alamnya. Lalu perkembangan teknologi di era globalisasi itu dapat berpengaruh dalam bidang pariwisata. Nah, contohnya dengan penggunaan teknologi yang baik dan benar dan bijak, maka Indonesia dapat terkenal di seluruh dunia. Ya, oke, silakan di highlight. Paragraf keempat, kalimat pertama. Oke. Itulah informasi penting pada teks menyajikan informasi penting secara visual. Dengan judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pariwisata. Nah, sekarang karena kita menyajikannya secara visual ya, jadi secara dengan gambar, kira-kira gambar apa ya yang paragraf pertama ini yang bisa kita buat, teman-teman? Atau kita cari dari internet atau gambar sendiri. Ada yang tahu? Gambar apa ya kira-kira yang pas untuk di paragraf? Kenapa? Gambar nama kayak Google, habis itu dalam Google-nya ada kayak banyak foto-foto Indonesia, Bu. Oke, foto-foto betul. Indonesia, Bu. Iya, betul. Jadi kalian bisa cari gambar Google di mana kita mencari pesona Indonesia di situ ya. Oke, Google ini menandakan teknologi ya, teman-teman, teknologi. Oke, boleh. Terus kira-kira banyak foto-foto Indonesia, Bu.
Yang ada foto-foto Indonesianya ya. Lalu yang paragraf kedua kira-kira gambar apa ya? Ini kemajuan teknologi internet. Kira-kira gambarnya apa ya paragraf kedua? Gambar pesona Indonesia, Bu. Kan dia ada logonya gitu. Kayaknya burung deh. Oke. Mempromosikan suatu negara. Ikonnya Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Pancasila. Garuda Pancasila ya. Burung Garuda, Bu. Burung Garuda. Kalau dari gambar ini kan kita diinginkan ya tentang keindahan alam ya sebagai contoh promosi. Berarti keindahan alam kita ini yang terkenal itu di Indonesia apa sih sampai seluruh dunia itu tahu? Kira-kira apa? Batik, Bu. Batik, Bu. Batik bukan, Bu. Batik bisa. Tapi di sini kan lebih pada di kalimat di paragraf kedua ini kan lebih melihat keindahan alam. Kira-kira keindahan alam apa yang terkenal di Indonesia? Pesonanya apa? Kayak orang kurang tepat. Orang pasti ngiranya itu suatu pulau itu adalah negara tersendiri, padahal itu adalah bagian dari Indonesia. Nah, itu dia Bali ya. Nah, itu kan keindahan alam kan Bali. Nah, itu udah kelihatan itu bahwa itu adalah tapi melalui teknologi internet ya. Nah, itu udah di mana pemerintah memperkenalkan keindahan wilayah negaranya Bali. Nah, sekarang yang kedua ini adalah Labuan Bajo ya. Labuan Bajo yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana itu ada apa ya, Maldivnya Indonesia ya, jadi nggak perlu keluar negeri ya, ada di Indonesia. Lalu sesudah itu kalian juga bisa icon selain itu ada Bunaken ya, lalu ada Danau Toba seperti itu. Nah, lalu paragraf ketiga, kira-kira paragraf ketiga ini ikonnya apa ya, gambarnya ya? Ini baru ikonnya Pesona Indonesia sama Wonderful Indonesia. Betul, ini baru gambarnya, logonya. Pesona Indonesia sama Wonderful Indonesia. Betul, iya. Ini baru kita kasih gambar logo slogan Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia. Ya. Nah, yang terakhir yang keempat, kira-kira apa ya? Paragraf keempat ini gambarnya apa ya? Logonya tiga-tiganya, Bu. Image-nya Indonesia kan dia kan juga ngomongin tentang yang Kurang tepat lah itu. Yang keempat itu kira-kira apa ini? Ini loh manfaat ya. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Jadi gimana ini logonya? Kira-kira ada yang tahu? Ibu logo apa, Bu? Logo transportasi, Bu. Ini kan pariwisata ya. Kalau gambarnya apa ya? Jadi teknologi pariwisata itu kan bisa dari internet ya. Jadi kamu bisa membuat laptop misalnya laptop atau jaringan internet ya. Nah, di situ bisa digambar. Nah, di situ baru manfaatkan teknologi dengan baik dan benar dan bijak. Karena sekarang kita suka ada beberapa orang oknum ya, Ibu sebut oknum yang sembarangan ya menggunakan internet dengan yang tidak baik ya, seperti pinjaman online ya, di mana orang-orang menjadi terjerat kelilit utang yang sangat luar biasa ya. Oke, seperti itu, ataupun penipuan-penipuan ya. Ibu Ika pernah kena tuh. Hati-hati ya teman-teman, ingin membeli handphone dengan harga murah, ternyata dibohongi ya. Nah, itu dia. Itu adalah teknologi di era globalisasi ya. Bagaimana kita harus lebih hati-hati ya
Dan manfaatkan teknologi itu dengan benar dan bijak, bukan untuk menipu orang atau untuk merugikan orang lain. Ya, oke, baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Nanti kamu silakan cari gambar ya dari internet atau mau gambar sendiri juga boleh, kirim ke Google Classroom. Ya, gambar sendiri juga boleh, terus diwarnai ya. Atau mau cari gambar dari internet juga boleh. Nanti di tema 4 ini untuk penilaian tema 4 di halaman latihan ulangan tema 4 sudah tidak tulis tangan lagi ya. Boleh sih tulis tangan ya, foto di bukunya. Jika tidak muat, kalian boleh mengetik, belajar ngetik ya. Kita menggunakan teknologi. Ya, jadi jawabannya bagian A, bagian B apa diketik, bagian C diketik. Ya, kemarin Casey itu bagus ya, sudah mulai mengetik jawabannya. Tapi ya itu kesalahannya penggunaan huruf kapital. Oke, teman-teman, ada pertanyaan di sini? Bu Rika, jadi kita cuma kasih Bu Rika 4 foto di satu paragraf. Bukan satu, jadi setiap paragraf itu ada satu foto. Ya, jadi cuma cari foto. Iya, cari foto aja yang tadi kita sudah. Nah, ini iya betul. Nah, ini kegiatan 4.1 ini ada 4 paragraf, berarti ada 4 gambar. Ya, yang bisa kalian cari ataupun yang kalian gambar. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu Rika mau pakai informasi nggak? Informasi kan sudah di-highlight tadi. Tidak usah. Ibu pokoknya Hanya gambar saja seperti teknologi ya di notebook. iya, contohnya seperti ini. Hanya gambar saja. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Gambar saja. Oke? Berarti kita harus gambar, Bu. Boleh gambar, boleh cari Kita dari harus internet. Boleh gambar, boleh cari di internet. Enggak, tapi pokoknya kita harus gambar prosesnya atau teknologi aja, kendaraan teknologi. Oh, itu gambarnya itu yang sesuai dengan paragraf yang sudah Ibu Rika sebutkan. Misalnya paragraf pertama, kamu misalnya gambar laptop ataupun jaringan internet atau teknologi yang mencari tentang negara Indonesia. Lalu yang paragraf kedua ini Indonesia itu terkenal misalnya Labuan Bajo atau Pulau Bali. Nah, kamu cari gambar Pulau Bali. Lalu yang paragraf ketiga itu kamu cari icon, ya, icon Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia. Lalu paragraf yang keempat, kalian cari tentang bagaimana memanfaatkan teknologi yang baik dan benar. Misalnya tidak boleh ada tanda silang, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada Ibu, berarti kita gitu pokoknya cari tentang teknologi, nanti kita paragrafnya boleh pilih sendiri atau Ibu pilih? Lah ini paragrafnya kan ada di halaman kegiatan 4.1. Halaman 45. Iya, maksud saya Ibu yang pilihin atau kita boleh pilih sendiri mau pakai paragraf yang mana? 4 paragraf ini kalian harus buat. Jadi ada 4 gambar. Paham nggak, Nathan? Oh, 4 gambar. Iya. Kan Bikin paragraf gambar macam kan?